Halo, apa kabar semua? Selamat datang di Project Review dengan Putu Reza. Dan langsung aja di depan saya sekarang ini adalah tablet baru dari Samsung, yaitu Galaxy Tab A7 Lite, Tab A7 Lite. Dari segmentasi produknya, ini adalah tablet yang bisa dikatakan entry level dengan harga retail resminya di 2 jutaan. Jadi emang kalau dilihat dari segala spesifikasi, ini bukan produk yang wah mind blowing gimana, tapi setelah saya pakai, saya bisa bilang kalau ini adalah produk yang pas. Sebelum mulai ngebahas soal bagaimana experience menggunakan tabletnya, saya ngerasa perlu untuk sedikit ngomongin lagi tentang kenapa sebuah tablet itu sebenarnya masih sangat menarik di masa seperti sekarang. Jadi gini, kalau misal saya lihat komen di Instagram atau di DM dan segala macam, banyak sekali atau ya masih cukup banyak orang yang beranggapan bahwa hari gini ngapain sih kita beli tablet gitu kan, layar gede, handphone udah makin gede layarnya. Jadi buat apa sih pakai tablet? Toh sama-sama aja, buat dipakai nonton bisa, buat baca juga oke, nggak ada masalah. Ya sebenarnya nggak ada yang salah juga sih, karena emang demikian adanya. Tapi kalau buat saya, jika ada opsi menggunakan tablet, beberapa hal itu lebih enak dilakukan di sini ketimbang saya lakukan di sebuah handphone. Contoh, misalnya kalau dipakai nonton. Tablet ini kemarin pas Euro gitu ya, ini kepake banget buat saya nonton gitu ya, sambil tiduran segala macem. Layarnya lebih gede tapi nggak berat, jadi beda misalnya kayak pakai laptop atau segala macem ya. Terus kalau misalnya buat dipakai baca, otomatis dengan ukuran layar yang lebih gede gini, teks-teksnya itu akan tampil dengan lebih besar. Kita nggak perlu ngezoom segala macam, sekali lihat langsung bisa kebaca. Sedangkan kalau kita pakai sebuah handphone, biasanya teksnya itu akan jadi lebih kecil dan kita butuh zoom segala macam supaya bisa kebaca. Jadi itu adalah beberapa case yang menurut saya bisa membedakan penggunaan sebuah tablet dan juga sebuah handphone. Karena sejatinya kalau menurut saya, tablet ini adalah perangkat pendukung, bukan perangkat utama, nggak kayak handphone yang ibaratnya lebih perlu dimiliki ketimbang sebuah tablet. Gitu kalau buat saya. Oke, balik lagi ke tabletnya, Tab A7 Lite. Pertama saya mau tunjukin isi kotaknya dulu karena emang nggak bikin video unboxingnya. Untuk isi ada unit tabletnya, lalu ada charger, kabel USB-C, serta nggak ketinggalan sebuah SIM card ejector. Jadi nggak hanya tergantung sama WiFi doang, tablet ini memang bisa terkoneksi menggunakan jaringan LTE dari SIM card. Buat desain, Galaxy Tab A7 Lite sangat sederhana ya, bisa kelihatan gimana back covernya, nggak banyak macam-macam, cuma ada brandingan Samsung ya, tulisan Samsung, serta ada satu kamera di pojok kiri atas. Untuk material sendiri, ya ini terbuat dari plastik, tapi bukan suatu hal yang bisa dikomplain untuk produk di kelasnya. Habis itu ngomongin soal tombol, baik power maupun volume itu ada di satu sisi yang sama, yaitu di samping kanan kalau orientasinya lagi portrait atau di atas pas landscape. Kemudian untuk port USB-C posisinya ada di dekat jack audio. Yes, di sini masih ada jack audio dan juga ada salah satu speaker. Speaker sendiri yang dipasang di Galaxy Tab A7 Lite ini nggak cuma satu, tapi ada dua plus dilengkapi sama Dolby Atmos. Dari tadi kalau udah ngeliatin soal desain pasti pada nggak kalau Galaxy Tab A7 Lite ini punya ukuran yang bisa dibilang ringkas. Ini saya suka banget dari perangkat ini karena dipegang itu nggak berasa kegedean apalagi berat. Jadi emang pas banget buat dipakai. Selain itu dengan bentuknya, ukuran dan segala macam, itu sedikit membawa nostalgia saya ke salah satu tablet yang dulu pernah saya punya, yaitu Google Nexus 7. Ini tablet yang lama banget. Jadi kalau misalnya kamu belum tahu itu tablet apa, orang ini udah pernah ngomongin, jadi kamu bisa cek videonya, linknya saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Next, kita ngomongin soal specs. Ini yang mungkin buat banyak orang penting. Seperti yang udah saya bilang di awal video, bagian ini adalah poin yang bisa dibilang ekspektasinya tuh nggak bisa ketinggian. Layar yang dibawa di sini ukurannya 8,7 inci dengan resolusi 1340x800. Jadi, walaupun judulnya Tab A7, tapi layarnya bukan 7 inci. Secara kualitas visual ini jelas bukan produk yang high-end, tapi sesuai dengan kata kuncinya, yaitu ini adalah perangkat yang pas. Jadi ini udah cukup banget malahan. Untuk nonton enak, ini nyaman banget kayak misalnya buat nonton bola atau nonton Netflix sambil rebahan di tempat tidur. Ini kepake banget sama saya waktu Euro kemarin, jadi nggak harus ke depan TV atau megangin tablet yang gede untuk dapat visual yang lebih gede. Selain itu, speakernya yang ada 2 dengan Dolby Atmos itu udah kenceng dan cukup sekali untuk multimedia. Habis itu untuk soal chipset yang dipakai di sini adalah MediaTek MT8768, RAM-nya
Ya, ini sayang banget cuma 3 GB serta kapasitas penyimpanan yang hanya 32 GB. Untuk aktivitas yang mendasar, sebenarnya apa yang ditawarkan oleh tablet ini udah mencukupi. Bisa dipakai browsing, scrolling timeline Twitter nggak masalah, baca enak, atau mungkin buat sekolah online pun ini memadai. Jadi, meskipun perangkat ini punya spesifikasi yang tidak tinggi, tapi berkat harga yang tidak terlalu mahal juga, maka bisa mencakup target market yang luas untuk pemakaiannya. Cuma karena ya itu dia, spesifikasinya kan nggak tinggi, seperti misalnya RAM-nya deh cuma 3 GB. Jadi buat orang yang saat ini punya handphone yang lebih bagus, ya kan ini banyak banget kayak misalnya RAM-nya 2 kali lipat kayak 6, 8, atau 12. Pas pakai tablet ini akan ketemu di mana dia terasa tidak terlalu responsif. Misal lagi mau multitasking gitu ya, ada jeda, ada lag segala macam, itu umum sekali kejadian, apalagi kalau aplikasi yang dibuka itu udah banyak. Habis itu buat penyimpanan yang cuma 32 GB, buat sebagian orang ini pasti akan kurang, apalagi sekitar 9 GB itu udah dipakai sama sistem dan menyisakan sekitar 20-an GB untuk bisa dipakai. Karena itu, bagi yang ngerasa mungkin bakal banyak simpen data, entah buat backup atau mungkin download film offline segala macam, nambah memory card sangatlah saya rekomendasikan. Habis itu, hal lain juga yang perlu saya highlight adalah kehadiran tablet ini sebagai bagian dari ekosistem perangkat Samsung. Jadi seperti yang saya udah omongin di awal video, kalau tablet adalah posisinya perangkat tambahan, perangkat pendukung dari sebuah handphone. Jadi, buat kamu yang mungkin membeli tablet ini nanti dan sekarang handphonenya sudah Samsung, itu akan mendapatkan fitur-fitur tambahan dan kenyamanan lebih dibandingkan yang tidak menggunakan Samsung. Seperti misalnya ada satu fitur kayak Samsung Flow deh, yang menggabungkan notifikasi antara handphone dan tablet supaya kita bisa fokus ke satu perangkat aja. Itu salah satunya aja. Dan buat mungkin yang pengen lihat lebih lengkap tentang ekosistem Samsung, bagaimana cara bekerja dan segala macamnya, saya minggu lalu ada bikin videonya dan linknya sekali lagi ada pada kolom deskripsi di bawah. Oke, kita masuk ke bagian baterai. Kapasitas yang dibawa ini adalah sebesar 5100 mAh yang kalau dilihat dari angka sebenarnya nggak beda jauh sama kebanyakan handphone mid-range masa kini. Iya kan, udah banyak banget 5000 mAh. Daya tahannya meski begitu tetap bagus, nggak ada keluhan, jadi untuk pemakaian sehari-hari, buat saya sih nggak bakal cepat habis, apalagi untuk sebuah tablet yang umumnya bukan sebuah perangkat utama. By the way, untuk chargingnya, tablet ini hanya mendukung 15 watt doang, ya cukup disayangkan, tapi karena murah nggak apa-apa, jadi cukup butuh waktu untuk mengisi penuh, meskipun ya nggak bisa dibilang terlalu lama. Satu lagi, buat kamera, Samsung hanya memasangkan satu di masing-masing sisi. Yang lebih besar itu resolusi 8 megapiksel di belakang, sedangkan 2 megapiksel itu ada di depan. Hasil foto ya standar banget, tapi namanya tablet apalagi kelas entry emang nggak bisa diharapkan, toh juga orang nggak terlalu banyak ngambil foto dengan menggunakan tablet. Cuma ya itu, kalau buat foto-foto kepepet misalnya handphonenya nggak bisa dipakai, ya masih oke lah. Yang lebih penting kalau menurut saya sebenarnya adalah bagaimana performa kamera depan, karena inilah yang lebih banyak kepake apalagi di situasi seperti sekarang. Misal buat dipakai meeting atau sekolah online, meskipun cuma 2 megapiksel, selama ditunjang pencahayaan yang bagus, maka hasilnya itu udah oke. Mungkin kalau kamera ditukar gitu ya, yang lebih besar resolusi dari depan dibanding yang belakang, itu akan jadi lebih baik. Oke, ini dia videonya dari kamera depan Galaxy Tab S7 Lite. Untuk videonya ya, kualitasnya seperti ini. Saya dalam ruangan, nggak nyalain lampu. Nyalain deh. Ini lampu selalu nyalain. Ada jendela juga dari situ, jadi cukup terang dan memadai, dan hasilnya seperti ini. Dan menurut saya ini cukup sekali kalau misalnya dipakai untuk misalnya Zoom meeting atau sekolah online lah. Sekolah online ini cukup sekali sih hasilnya kalau menurut saya. Kalau menurut kamu gimana? Oke atau enggak? Tulis aja pendapatnya pada kolom komentar di bawah. Dengan harganya yang dijual di angka 2 jutaan, kalau menurut saya Galaxy Tab A7 Lite ini adalah produk yang pas. Ya pas karena harganya tidak terlalu mahal, tapi secara fungsi sudah bisa dijalankan dengan baik. Emang ini bukan tablet dengan spesifikasi yang mind blowing, yang paling ngebut, layar paling bagus, enggak semuanya. Tapi bagi mereka yang hanya butuh satu perangkat pendukung untuk memaksimalkan handphone mereka, atau mungkin buat orang tua yang mungkin butuh gadget buat anaknya sekolah online, atau mungkin yang lebih kecil lagi ya. Di sini ada fitur Kids Mode dengan segala macam fitur-fiturnya juga. Ya, ini dia adalah satu tablet atau perangkat yang layak banget untuk dimiliki. Jadi buat kamu yang mungkin ngerasa cocok dan butuh, saya taruh linknya pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu
dulu ya untuk ngomong-ngomong singkat tentang Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Terima kasih banyak telah nonton sampai habis. Putra Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.